Assalamualaikum. Ini saya akan bereksperimen dengan small signal ya sekitar 22 milivolt ya. Masih dalam range audio frekuensi ya, walaupun sebenarnya pengaplikasiannya ya nggak cuma hanya buat audio sih. Nah ini proyeksinya dia punya output nanti sekitar 3 volt ya. Dari 22 milivolt menuju 3 volt. Nanti kita cek lagi. Ini saya hanya menggunakan transistor BJT, ini 2N3904 dan ini 2N5401. Ini sebenarnya fungsinya saya fungsikan sebagai dioda sih sebenarnya, tapi sekalian aja saya jadikan current source kayak gitu, semacam current source gitu. Kemudian ini jadi nanti transistor ini akan menghasilkan dua sinyal, split ya sinyalnya, walaupun tetap sama in phase, tapi tujuannya untuk nanti masuk ke push pull. Nah, push pullnya ada di sini. Ini tetap 2 BJT juga. Nah, 2 BJT saya menggunakan. Cuman kalau ini saya menggunakan 9013 dan 9015. Ya mestinya sih kalau komplementari menggunakan 9014 dan 9015, tapi di sini kita coba aja, kita paksakan. Tapi terus yang ini nggak ada hubungannya nih, jadi cuma ini aja. Ini terus outputnya, ini saya menggunakan, sebenarnya ini outputnya 240 ohm. Ya, jadi low impedansinya di 240 ohm. Ya, tapi makanya ketika saya kasih beban 1K ini saya tetap harus saya shunt. Nah ini terlihat di osiloskop kecil ya, dianya ini kan di skala 10 milivolt ya. Jadi saya memang sering menggunakan osiloskop ini untuk small signal ya. Saya manfaatkan untuk small signal karena osiloskop saya yang satunya dia kurang terlihat enak lah kalau bermain di signal kecil kayak gini. Nah yang ini lumayan bisa kita andalkan. Ini 20 milivolt ya, dalam keadaan kondisi amplifier tadi belum nyala, jadi steady ini di 440 Hz. Nanti kita coba uji bandwidthnya juga. Awalnya sebenarnya dari materi tentang decoupling kapasitor ya di video sebelumnya. Sebenarnya ini saya sudah bikin sih video yang tentang small signal ini, tapi saya take down lagi karena harus ada yang harus saya perbaiki ya di situ. Nah, terus kemudian saya coba mengembangkan komposisi ini menjadi seperti ini. Ini sih sebenarnya. Sebentar, fokus. Nah, ini dua BJT ini tadi ya. Jadi di sini ada 2N3904. Ya, input signalnya nanti masuk di sini. Nah, terus kemudian ini saya fungsikan sebenarnya ini ya kayak dioda ya. Karena ada 2 dioda di sini, yaitu transistor ini sendiri dan dioda ini saya pakai 1N4148 ya. Terus kemudian ya sekalian aja saya jadikan current source ya, untuk supaya menstabilkan current di sini ya, saya buat formulasi seperti ini. Jadi nanti outputnya ada 2, dia keluar dari sini dan di sini ya. Tapi tetap in phase ya, hanya saja dia outputnya terpisah menjadi 2 untuk masuk ke push pull ya, model push pullnya kayak gini. Nah ini formulasi yang saya coba bikin, jadinya seperti ini. Nah, nanti ini masuk, oh ya ini saya lupa belum saya kasih nilainya ya. Ini ada 2 bootstrap. Yang pertama ini ada bootstrap untuk input impedance ini bootstrap ya. Terus kemudian yang ini, nah ini untuk lebih mendorong gain ya. Ini lebih mendorong gain. Karena ini di sini saya menggunakan 2,5 ohm ya. Jadi RI-nya cukup rendah juga, sehingga input impedance-nya cukup rendah. Cukup rendah terhadap kalau misalnya kita memasukkan signal dengan impedance 2200 misalnya. Ya saya asumsikan mikrofon lah misalnya ya, mikrofon. Walaupun sebenarnya 22 milivolt itu ya kecil banget ya.
Mikrofon dengan 22 milivolt itu mikrofon yang kebetulan kita beli dalam keadaan mikrofon hancur gitu. Karena yang bagus sih sebenarnya untuk kondens itu rata-rata yang harga 2.500-an itu ya, saya dapat itu bisa sampai 100 milivolt itu dalam keadaan belum teramplifikasi ya, hanya dikasih phantom power aja. Tapi yang paling jelek sih itu ya, bisa sampai 30 milivolt gitu. Komponen 22 ini. Nah ini seperti ini. Jadi tapi saya tetap membuat dia ini input impedance-nya rendah supaya tidak menimbulkan banyak noise ya, karena kita beroperasi di small signal. Sorry itu tadi skematiknya ada yang keliru ya. Kan tadi masuknya ke sini. Ya, kalau ke sini tuh keliru ya. Yang benar tuh ke sini. Kalau ini tidak keliru. Ya, oke itu. Ini opposite kursi kok kriya kayak. Oke, kita akan coba lihat di osiloskop yang besar. Ini kondisi steady, terus kemudian itu sinyalnya ya 22 milivolt peak to peak. Oke, kita nyalakan sebentar. Ya, nah itu ya. Jadi sinyal yang masuk sekitar 3,26 volt ya. Kadang-kadang juga di 3,3 sih. Nah, ini kalau kita hitung gainnya ya, itu sekitar 150 ya, 150 kali dari 22 milivolt menuju 3,26 ini. Kalau misalnya kita angkat inputnya itu ya tetap ada batas maksimalnya. Jadi bukan berarti kalau kita ada gain 150 kali terus kita mau memasukkan 2 volt terus keluarnya 30 volt itu ya edan itu jenenge ya. Jadi itu ya beda, harus dengan settingan yang berbeda lagi karena di setiap komposisi transistor amplifier itu ada kondisi headroom untuk inputnya. Jadi kalau kelebihan input ya overdrive jadinya. Terus kalau misalnya inputnya misalnya mau kita ukur ya ternyata maksimal dari input yang bisa kita berikan 100 milivolt ya. Ya kalau tidak membutuhkan bootstrap ya kita lepas saja bootstrapnya. Kita bisa tarik bootstrapnya. Atau adjusting lagi di kondisi di PNP tadi, di transistor PNP ya, resistornya kita ubah lagi untuk menentukan headroom. Kemudian akan coba kita lihat ya, kalau misalnya di frekuensi 20 Hz ya, frekuensi paling low, paling ngebas. Nah, ini 20 sebentar ya, 20 Hz, saya ubah di 20 Hz. Nah, oke, kita ubah time base-nya nek ngetes mikrofon atau apa ya kudu ngene terus bengak-bengok nang mikrofon didelok sinyalnya ndak tahu kayak bentuk kualitas sinusoidalnya kayak gimana ya. Nah, ini di 20 Hz kayak gini ya. Di 20 Hz kita masih punya 2,85 jadi tidak drop ya. Di 20 Hz ini range bandwidth ya. Bandwidthnya kan sekitar 20 sampai 20 kHz, tapi ini di frekuensi tertinggi saya coba di 15 kHz aja, bukannya karena audio function generatornya ini di 20 kHz ya sudah kena frekuensi corner ya maklum aja dia ini pakai audio function generator yang aplikasi ya, tapi cukup representatif ya. Ini 15 kHz, wah kayak 15 kHz benar. Oke, ini 15 kHz. Walah, sorry. Sorry. Oke, ini pada 15 kHz sih. Di 15 kHz saya masih punya amplitude 3,23. Yes, lumayan rata ini bandwidthnya ini. Terus kemudian ini yang channel hijau ini sebenarnya posisi output dari
transistor yang cascode tadi ya, yang kita tata bertumpuk itu tadi, saya mengambil salah satunya. Nah, kalau yang ini outputnya dari push pull. Oke, ini adalah pengukuran yang saya ambil dari ini ya, dari Nah, ini dari output yang ada di sini. Ini tadi di awal saya gambarnya salah ini. Ini saya benerin ya. Ini outputnya di sini dengan output yang ada di sini. Yang satu masuk ke PNP yang kuning ini ya, yang channel kuning itu. Nah, yang hijau ini masuk ke yang satu ke NBN, yang satu yang ke PNP. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini itu di dua sinyal ini makanya saya melakukan pengukurannya menggunakan tidak side coupling, jadi osiloskopnya tidak side coupling. Jadi kalau mengukur, memang sebenarnya kalau menggunakan osiloskop saya paling sering tidak menggunakan side coupling ya. Kalau ada yang nanya perlu di kopling apa enggak, ya tergantung kita mau ngukur apa, terus mau menganalisa apa. Malah saya kalau sinusoidal kayak gini, jangankan pulse width ya, kalau pulse width malah enggak perlu di kopling. Kalau menganalisa amplifier, transistor dan lain sebagainya, kalau kita mau lihat DC offset, clip dan lain sebagainya, ini memang jangan di clip, jadi biarkan kita lihat DC offsetnya. Jadi kalau kita ukur ini perbedaan antara dua sinyal ini, dia berada di posisi 1,6 ya, 1,6 volt. Sebenarnya terlalu gede, 1,4 aja sudah cukup ya untuk mengaktifasi push pull ya. Karena di BNP ini, untuk yang sinyal BNP dia paling enggak ada junction beda potensial antara outputnya dengan input sebesar 0,7 ya, supaya transistornya bisa sedikit on ya, on lah, kondisi aktif gitu, sehingga dia siap ketika ada peralihan dari positif ke negatif itu tidak terjadi dead zone. Nah ini sebenarnya kalau mau tepat di 1,4 ya perlu di adjust lagi, diatur lagi untuk resistornya supaya headroomnya pas. Tapi as long as outputnya tadi sudah nggak ada persoalan, ya udah. Kalau saya sih gitu aja. Ya, jadi seperti ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Insya Allah coba lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.